Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Perjanjian Baru yang ditanam di dalam jiwa kita. Semuanya, apakah kalian suka salmon? Bagaimana dengan burung merpati? Apakah kalian suka burung merpati? Di antara semua makhluk hidup yang Tuhan ciptakan, alasan mengapa saya menyebut ikan salmon dan merpati adalah karena kedua binatang ini memiliki nalurinya yang sangat kuat untuk kembali ke tanah airnya. Lalu, apa yang membuat mereka memiliki naluri seperti ini? Tuhan menanamkan sesuatu dalam diri mereka yang membuat mereka berpikir, saya harus kembali ke tanah air saya. Salmon melakukan perjalanan dari sungai ke laut dan hidup di sana, dan sebelum mereka mati, mereka kembali ke tempat kelahirannya untuk bertelur dan mati di sana. Kalian mungkin telah mempelajari hal ini melalui berbagai media, film, dan buku. Bagaimana mereka dapat melakukan perjalanan ribuan kilometer melalui lautan untuk menemukan jalan pulang? Mereka tidak memiliki navigasi. Saat ini, kita memiliki GPS mobil yang memberitahu kita, silakan belok kanan di 100 meter di depan. Ada polisi tidur di depan. Kita mengikuti petunjuk arah. Tetapi ikan salmon dan burung merpati tidak ada petunjuk seperti itu. Meskipun ikan salmon atau merpati tidak memiliki alat seperti itu, mereka tetap menemukan jalan pulang ke tanah air mereka. Sungguh mencengangkan. Dikatakan bahwa merpati memiliki zat yang disebut magnetik yang ditanamkan di otaknya, yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan ratusan mil jauhnya dan kembali ke rumahnya. Jadi, bahkan pada hari mendung atau di tengah malam ketika tidak ada cahaya, merpati dapat menemukan sarangnya dan kembali ke sana tanpa gagal. Sebab Tuhan telah menanam zat itu pada otak merpati, mereka pulang ke tempat asal mula mereka, tepat sebelum mereka mati, walaupun merpati migrasi tahunan ke tempat yang sangat jauh. Saat kita menyaksikan fenomena yang luar biasa ini, kita mungkin bertanya-tanya, tidakkah ada sesuatu yang ditanam Tuhan di dalam kita, supaya kita menemukan rumah sejati dari jiwa kita dan kembali ke sana? Semuanya, apakah kalian pernah memikirkan hal ini? Tuhan telah berjanji untuk menanamkan sesuatu yang ajaib dalam hati umat-Nya. Hari ini, mari kita periksa hal ini dengan cermat dan berpikir. Karena hal ini, kita bisa memiliki keyakinan dan pola pikir seperti ini. Melalui hal ini, kita mengenal Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan tanah air kita, yaitu kerajaan sorga. Mari kita temukan jawabannya melalui Alkitab. Tuhan menanamkan naluri dalam diri merpati dan ikan salmon sehingga mereka bisa kembali ke tanah airnya. Pemeliharaan Tuhan yang menakjubkan juga ditemukan di dalam jiwa kita. Apakah ini? Melalui Yeremia pasal 31, mari kita renungkan dengan topik, Perjanjian Baru yang ditanam di dalam jiwa kita. Mari kita lihat Yeremia pasal 31 ayat 31. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 31, tertulis, sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku, di manakah Tuhan akan menaruh hukumnya? Dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Tuhan berkata, aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka. Sebab Tuhan menanamkan magnetit di otak merpati, tanpa navigasi, bahkan pada hari mendung atau di tengah malam, mereka dapat kembali ke rumah mereka tidak peduli seberapa jauh mereka telah pergi. Demikian juga, ada sesuatu yang ditanam Tuhan dalam diri kita sehingga kita dapat kembali ke rumah sorgawi kita dan ke dalam pelukan Bapa dan Ibu. Apa yang ditanam Tuhan dalam diri kita? Firman-Nya,
Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka. Apakah cara lain untuk mengatakan ini? Bukankah ini berarti dia menanamkan hukumnya di dalam kita? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka yang tidak memiliki hukum Tuhan di dalamnya tidak dapat menemukan jalan. Mereka tidak dapat menemukan jalan ke sorga, dan suara Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi tidak dapat bekerja di dalam diri mereka. Jika magnetit dikeluarkan dari otak merpati, ia tidak dapat menemukan rumahnya bahkan dari jarak 10 meter. Namun, Tuhan menanamkan zat misterius yang disebut magnetit di otak seekor merpati, memungkinkannya untuk kembali ke rumahnya, tidak peduli seberapa jauh ia terbang. Selain itu, seekor salmon berkeliaran di lautan selama bertahun-tahun, dan ketika hampir mati, ia kembali ke tanah airnya, bertelur, dan mati di sana. Kita dapat memahami bahwa ada sesuatu yang telah ditanam Tuhan dalam diri ikan salmon. Lalu, apa yang akan ditanam Tuhan dalam diri umatnya? Tuhan berkata bahwa Dia akan menanamkan hukumnya dalam batin mereka. Meskipun orang-orang di dunia tidak merayakan hari Sabat dan Paskah, melainkan merayakan Natal, mereka tidak merasakan ketidaknyamanan atau kecemasan di hati mereka. Mengapa demikian? Itu karena mereka tidak memiliki hukum Tuhan di dalamnya, sedangkan Tuhan menanamkan hukumnya di dalam kita. Karena perbedaan ini, Tuhan berfirman, kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tuhan mengajarkan kerajaan sorga kepada kita dan bahkan mendorong kita untuk kembali ke sana. Orang-orang yang memiliki hukum Tuhan di dalam hatinya akan bereaksi. Firman Tuhan akan bekerja dalam hati mereka, dan jiwa mereka akan tergerak. Bahkan jika orang mendengar berita yang sama tentang hari Sabat, Paskah, dan Tuhan Ibu, reaksinya berbeda-beda. Ada yang bereaksi secara mendalam, ada yang bereaksi secara bertahap, dan ada pula yang tidak bereaksi sama sekali. Ketika Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, Dia berkata, "Aku datang ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dari sorga." Bukankah Dia menyatakan kata ini? Ada orang-orang tertentu yang akan bereaksi terhadap suara Tuhan. Apa yang dimiliki orang-orang ini di dalamnya? Apa yang ditanam Tuhan di dalamnya? Tuhan menanamkan hukumnya di dalam mereka. Secara khusus, hukum yang manakah itu? Tuhan menanamkan hukum perjanjian baru di dalamnya. Kemudian, mari kita lihat adegan di mana Tuhan menanamkan hukum perjanjian baru dengan membuka Matius pasal 13. Mari kita lihat Matius pasal 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Siapa yang melakukan ini?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Apa yang dilakukan musuh dengan lalang itu? Musuh menaburkan benih lalang itu. Lalang ditaburkan di dalam hati sebagian orang, dan hukum Tuhan ditaburkan di dalam hati sebagian orang lainnya. Lalang ditaburkan oleh musuh, yaitu iblis. Di sisi lain, Tuhan menanamkan hukum kebenaran yang kudus dari perjanjian baru di dalam hati umatnya. Ketika kita berkata, "Mari kita pergi ke kerajaan sorga," beberapa orang menjawab, "Oh, saya lebih suka mengandalkan kekuatan saya sendiri." Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Bagaimana jika kamu berakhir di neraka? Mereka dengan santai menjawab, "Semua orang akan masuk neraka, jadi apa masalahnya?" Itu karena sesuatu yang lain selain milik Tuhan ditanam di dalam dirinya. Siapa yang menaburkan benih lalang? Mari kita pindah ke ayat 37.
Dalam ayat 37, tertulis, ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Siapa yang menaburkan benih baik? Itu adalah Yesus. Dengan kata lain, hukum apa yang Yesus berikan kepada kita ketika Dia datang ke bumi ini? Dia menaburkan hukum kebenaran dari perjanjian baru di dalam hati kita. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Karena iblis menaburkan lalang di seluruh dunia, tidak ada tanggapan meskipun kita memberitakan kebenaran 100 atau 1000 kali. Apa hubungannya dengan saya? Orang lebih suka memiliki sikap seperti ini. Semuanya, yang perlu kita lakukan adalah mengikuti kehendak Tuhan, yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan menemukan anak-anaknya yang hilang. Kita harus memberitakan kepada semua orang, namun ada ciri khas dari anak-anak Tuhan. Apakah yang ditanam Tuhan dalam hati anak-anaknya? Karena Tuhan menanamkan hukum perjanjian baru di hati mereka, mereka dengan mudah mengerti ketika kita memberitakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Ketika kita memberitakan, menurut sejarah, Paskah dihapuskan pada tahun 325 Masehi. Namun, bukankah seharusnya kita menjalani kehidupan iman berdasarkan kebenaran, yang pada awalnya diajarkan Yesus kepada kita? Mereka langsung mengerti dan berkata, "Amin." Mengapa demikian? Firman yang ditanam di dalamnya menimbulkan tanggapan ini. Namun, bagi mereka yang memiliki lalang yang ditaburkan di dalamnya, tidak peduli seberapa banyak kita memberitakan kepadanya, mereka tidak merespons. Ini karena hukum Tuhan tidak bekerja di dalam mereka. Bayangkan jika Tuhan menghilangkan suatu zat dari otak merpati, yang memungkinkannya untuk kembali ke rumah dengan mudah. Betapa drastisnya situasi yang akan berubah dibandingkan dengan ketika zat itu ditanamkan? Untuk alasan ini, Tuhan berkata, "Aku akan menaruh hukumku yang disebut perjanjian baru di dalam batin mereka." Ini bukanlah hukum dari seseorang atau organisasi manapun di dunia ini, melainkan hukum Tuhan. Tuhan menyebut perjanjian baru sebagai hukumku dan menanamkannya di dalam batin kita. Karena itu, dengan suara siapakah kita dapat mengatakan bahwa hukum perjanjian baru ini diucapkan? Itu adalah suara Tuhan, jadi pada akhirnya, anak-anak Tuhan merespon ketika mereka mendengar suaranya. Hari Sabat pastilah hari Sabtu, karena Tuhan mengatakan bahwa jika kita merayakan Paskah, Dia akan memberi kita hidup yang kekal, maka itu pasti baik untuk dirayakan. Mereka akan merespons dengan lebih jelas. Kenapa saya tidak tahu ini sampai sekarang? Mengapa para pendeta di dunia tidak mengajar saya seperti ini? Tuhan berkata bahwa anggota keluarga sorgawi akan memiliki reaksi langsung seperti itu. Untuk itu, kita tidak boleh memilih kepada siapa kita memberitakan, tetapi sebaliknya, baik atau tidak baik waktunya, kita harus memberitakan kepada semua orang. Karena kita tidak tahu apa yang ditanam di hati orang, bukankah seharusnya kita menyampaikan dan memberitakan suara Tuhan kepada setiap orang? Mari kita beralih ke pasal 13 ayat 16. Dalam pasal 13 ayat 16, Yesus berkata, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Kita bisa melihat dengan mata kita dan mendengar dengan telinga kita. Terkadang, kita salah mengerti bahwa Tuhan datang ke bumi ini, dan membiarkan kita mendengarkan suaranya, dan kita mengingat ajarannya dengan ingatan yang baik dan mengikutinya sekarang. Namun, tidak demikian. Meskipun Tuhan datang ke bumi ini dan menganugerahkan ajarannya kepada umat manusia, beberapa orang bereaksi, sementara yang lain tidak. Jika semua orang bereaksi setelah mendengar ajaran, tempat ini akan terisi penuh, tanpa menyisakan ruang kosong. Dalam ayat ini, Yesus berkata, "Berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar." Namun, orang lain tidak dapat melihatnya meskipun Yesus menunjukkannya kepada mereka, dan mereka juga tidak dapat mendengarnya meskipun Yesus berbicara kepada mereka. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, bukankah seharusnya kita selalu bersyukur, menghormati dan memuliakan Bapa dan Ibu, yang telah mengizinkan kita untuk menyadari hukum dan peraturan Tuhan dari perjanjian baru? Mari kita lihat ayat 10.
Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Apa yang terjadi? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Meskipun hal-hal yang sama diperlihatkan, rahasianya telah diberikan kepadamu, tetapi tidak kepada mereka. Jika magnetit dikeluarkan dari merpati, ia tidak akan pernah bisa menemukan jalan kembali. Hanya karena Tuhan menempatkan magnetit di dalamnya, mereka dapat menemukan rumah mereka dengan tepat. Dengan cara yang sama, agar kita kembali ke tanah air rohani kita, apa yang telah ditanam Tuhan dalam diri kita, Tuhan berkata bahwa Dia akan menaruh hukum perjanjian baru di dalam kita. Karena Tuhan menanamkan hukum perjanjian baru dalam diri kita seperti magnetit pada burung merpati, telinga, mata, dan hati kita dapat merespons suara Bapa dan Ibu ketika mereka menyatakan suara mereka. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Tuhan telah datang ke bumi ini, memberitakan kebenaran, mengajar kita tentang kerajaan sorga, dan memimpin kita sesuai dengan ajaran-ajaran kebenaran. Namun, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak percaya. Apa yang tidak ada di dalamnya? Mereka yang tidak memiliki hukum perjanjian baru, tidak dapat menerima Tuhan atau ajaran-ajarannya." Ayat 25. "Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Ayat 27. "Apa yang dilakukan domba-dombaku? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Yesus bermaksud, karena kamu bukan dombaku, tidak peduli berapa kali aku mengatakan kebenaran, kamu tidak akan mendengarkannya. Matamu dibutakan, telingamu ditutup, dan hatimu ditutup. Apa yang mereka hilangkan? Ini semua karena mereka tidak memiliki hukum perjanjian baru di dalamnya. Lalu, apa alasan kita bisa berada di sini hari ini? Mengapa Yesus berkata bahwa kita diberkati? Apa yang menuntun kita untuk datang ke Sion? Itu adalah perjanjian baru, hukum kebenaran di dalam kita. Ini adalah hukum Tuhan, perjanjian baru yang Tuhan tanamkan dalam diri kita, yang memungkinkan kita untuk merespons firman-Nya yang kudus dan menuntun kita untuk datang ke Sion. Dengan kata lain, Tuhan membuka mata, telinga, dan hati kita dan membuat kita bereaksi terhadap firman-Nya. Tuhan telah menciptakan kita dengan cara ini. Jadi, tidak peduli bagaimana iblis menghalangi kita, kita tidak boleh terpengaruh oleh rintangan apapun. Kita harus selalu menghargai kebenaran perjanjian baru yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita telah datang ke Sion, mengikuti suara roh dan pengantin perempuan, yang memanggil umat manusia untuk datang. Oleh karena itu, marilah kita tidak pernah gagal untuk mengambil bagian dalam kemuliaan keselamatan yang Bapa dan Ibu anugerahkan di Sion. Mari kita membuka Yesaya pasal 29 ayat 9, dan mencari tahu apa yang Yesus dan para nabi katakan kepada mereka yang tidak memiliki hukum perjanjian baru di dalam hati mereka. Dalam Yesaya pasal 29 ayat 9, tertulis, "Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu, penglihatan ini menunjukkan Alkitab, bukan? Seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, 'Baiklah baca ini,' maka ia akan menjawab. Bagaimana mereka akan menjawab? Apakah mereka dapat membaca ini?
Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Mereka hanya bisa mengatakan, saya tidak tahu apa artinya ini. Itu karena Tuhan tidak memberi mereka kemampuan untuk memahaminya. Mari kita lanjutkan dengan ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Tidak mungkin bagi mereka yang dapat membaca dan mereka yang tidak dapat membaca untuk menafsirkan kitab ini. Lalu, orang seperti apa yang disebut sebagai seseorang yang bisa membaca dan seseorang yang tidak bisa membaca? Mari kita lanjutkan dengan ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah, perintah seperti apa? Perintah manusia yang dihafalkan. Mereka menjaga perintah manusia. Dengan kata lain, lalang yang ditaburkan oleh setan berlimpah di dalamnya. Ada perbedaan yang mencolok antara orang-orang yang memiliki hukum Tuhan yang ditaburkan Tuhan di dalam hati mereka, dan orang-orang yang memiliki lalang yang ditaburkan iblis di dalam hati mereka. Akibatnya, tidak peduli seberapa banyak kita memberitakan firman Tuhan kepada mereka, tidak ada tanggapan. Meminjam ungkapan dari orang-orang di dunia, tidak ada hubungan. Meskipun sinyal telah dikirim, mereka tidak dapat menerimanya. Bisakah mereka menerima perintah Tuhan dengan mengikuti perintah manusia? Tidak, mereka tidak bisa. Itulah sebabnya jika kita memberikan Alkitab kepada orang yang bisa membaca, dan berkata, bacakan ini, mereka akan menjawab, saya tidak bisa, karena dimeteraikan, atau jika kita memberikan Alkitab kepada orang yang tidak bisa membaca, dan berkata, bacakan ini, mereka akan menjawab, saya tidak bisa membaca. Keduanya mengatakan bahwa mereka tidak bisa membaca. Karena hukum Tuhan tidak ada di hati mereka, maka firman Tuhan yang kudus menjadi kitab yang tidak dapat dimengerti bagi mereka. Ini disebut sebagai hal-hal yang ajaib dalam Alkitab. Mereka membanggakan pengetahuan mereka sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus di dunia. Jadi, mereka harus memiliki informasi yang baik tentang kehendak Tuhan. Namun, pada kenyataannya, mereka tidak tahu apa-apa tentang kehendak Tuhan. Ini benar-benar fenomena yang misterius dan mengherankan. Mari kita lanjutkan dengan ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu, sesungguhnya, aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, yaitu hal-hal yang misterius dan luar biasa, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat, apa yang akan terjadi padanya, akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Beberapa orang mungkin berpikir, orang itu tampaknya sangat cerdas, berpengetahuan luas, dan mampu berbicara beberapa bahasa asing. Dengan tingkat kecerdasan itu, orang itu akan dapat menganalisis Alkitab secara menyeluruh. Namun, Tuhan menubuatkan bahwa hikmat orang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang yang arif akan bersembunyi. Apa yang hilang dalam diri mereka? Tidak ada hukum Tuhan di dalamnya. Tuhan berkata, aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Oleh karena itu, betapa diberkatinya kalian dan saya berada di tempat ini hari ini. Karena Tuhan telah memberkati kita dan membawa kita ke sini, kita bisa berada di sini hari ini. Secara lahiriah, kalian mungkin berpikir, seorang Jipsanim yang menuntun saya ke sini. Mungkin terlihat seolah-olah seseorang menuntun kita ke sini. Namun, ketika mereka menyampaikan suara Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi kepada kita, hukum Tuhan di dalam diri kita merespons. Sederhananya, hubungan telah dibentuk. Itulah sebabnya kita dapat berkata, saya bisa benar-benar mengerti. Inilah cara yang benar untuk menjalani kehidupan iman. Kita bisa menyadari dan berkata, saya telah ditipu selama 30 tahun. Saya sangat buta dan terus beribadah hari Minggu dan Natal, berdoa berkali-kali di depan salib seolah-olah itu memiliki kekuatan misterius. Dengan cara ini, apa yang terjadi ketika hukum Tuhan yang ditanam dalam diri kita, mulai merespons firman Tuhan?
kita menjadi tahu segalanya. Kita bisa menyadari, selama ini, saya pikir saya melayani Tuhan dengan benar, tetapi kenyataannya, saya menyembah dewa matahari, yang paling menjijikkan bagi Tuhan. Tertulis bahwa pemahaman seperti itu ditanam di dalam hati umat Tuhan. Karena itu diukir dan ditanam di dalam hati kita, kita dapat dengan cepat memahami hari Sabat dan Paskah. Mata, telinga, dan hati kita terbuka. Namun, betapapun bijaksana dan cerdasnya mereka, jika perintah-perintah manusia berakar kuat di dalam hati mereka, mereka tidak akan merespons hukum-hukum Tuhan yang benar di dalam Alkitab. Dalam Yehezkiel pasal 47, tertulis, air kehidupan yang mengalir dari tempat kudus akan menjadi sungai besar dan mengalir ke laut, membuat air laut itu menjadi tawar. Kemanapun sungai mengalir, semuanya akan hidup. Di antara mereka, ada makhluk yang tidak menjadi tawar. Ada tertulis, rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Bahkan jika air kehidupan mengalir ke dalamnya, air itu tidak akan berguna bagi mereka. Semua ajaran dalam 66 kitab dalam Alkitab, lebih berharga bagi kita daripada kehidupan itu sendiri. Melalui ajaran Alkitab ini, Bapa dan Ibu menganugerahkan kita akal budi dan ketajaman sehingga kita dapat kembali ke kerajaan sorga yang kekal, bukan? Mengenai Salmon, para ilmuwan belum menemukan rahasia pasti, bagaimana Salmon bisa kembali ke tanah airnya. Namun, sebuah universitas di Amerika Serikat melakukan percobaan pada ikan salmon di Kanada, dan sebagai hasil dari percobaan yang berulang-ulang, mereka dapat menemukan petunjuknya. Bukankah bumi memiliki medan magnet? Ada kutub utara dan selatan. Mereka menemukan sebagian cara ikan salmon menemukan jalan kembali dengan menggunakan medan magnet bumi. Jika Tuhan tidak menanamkan kemampuan pada ikan salmon untuk menggunakan medan magnet bumi, begitu mereka pergi ke lautan, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke tanah air mereka. Namun, setiap kali tiba waktunya bagi salmon untuk bertelur, mereka akan kembali ke tanah airnya, bertelur, dan mati di sana. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada salmon, sehingga mereka dapat mengulangi siklus kehidupan ini. Ketika kita mengamati anak-anak di usia muda, mereka kesulitan menemukan jalan pulang. Mereka tidak memiliki kemampuan luar biasa seperti salmon. Ketika mereka meninggalkan rumah, mereka hanya tahu cara untuk maju, tidak tahu cara untuk kembali. Tuhan menanamkan sesuatu di dalam diri merpati dan salmon yang memungkinkan mereka untuk kembali ke rumahnya. Mereka menerima kemampuan seperti itu dari Tuhan. Demikian juga, apa yang Tuhan tanamkan dalam diri kita, sehingga kita bertekad untuk kembali ke rumah sorgawi kita yang kekal? Tuhan berkata, "Aku akan menaruh hukumku di dalam batin mereka." Karena itu, setiap kali suaraku bergema, anak-anakku pasti akan merespons. Ini berarti anak-anak Tuhan akan mengerti. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Berbahagialah matamu karena melihat, telingamu karena mendengar, dan hatimu karena memahami." Kepada orang lain, dia berkata, "Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Janganlah kita kehilangan hukum kebenaran hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita, agar kita dapat menikmati hidup yang kekal dan berkat ketika kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena ada janji seperti itu dalam kebenaran, kita harus bangga dengan kebenaran kita. Betapa diberkatinya kita, bahwa Tuhan telah menanamkan hukumnya di dalam kita. Kita dapat mengatakan bahwa kita tergolong orang-orang yang sangat diberkati. Dengan harapan bahwa setiap orang akan menerima lebih banyak berkat dan kasih karunia ketika kita kembali ke kerajaan sorga yang kekal, saya hendak mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.